Ahwat, dia pengen nanya banget, cuman karena malu jadi lewat surat Ustadz mau dibacainnya sama aku aja. Boleh, silakan minta tolong ya. Tadi dulu ya sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah, saya seorang istri dan saya mempunyai rahasia hidup yang besar. Saya memiliki anak dari hasil perselingkuhan saya dengan laki-laki yang sudah beristri. Dan saya ingin bertaubat. Dan saya bingung Ustadz. Yang pertama, apakah saya harus menyimpan rahasia ini sampai akhir hidup saya atau saya harus membukanya kepada suami saya? Dan yang kedua, bagaimana nasab anak yang dari hasil perselingkuhan saya? Mohon bimbingannya Ustadz, saya putus asa menjalani kehidupan ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Dari anonim Ustadz ini. Saya harus jawab yang jujur atau yang menyenangkan? Sejujur-jujurnya Ustaz. Yuyur. Kalau yang jujur berarti kamu udah tahu jawabannya. Dosa itu adalah sebuah tanggung jawab. Kalau kita melakukan sebuah dosa, bertanggung jawablah. Jangan sampai kita udahlah melakukan dosa, tapi nggak mau bertanggung jawab dengan dosa kita. Salah satu bentuk tanggung jawab kita adalah kita nggak boleh merahasiakan sesuatu yang merugikan orang lain. Satu yang paling dirugikan di sini siapa? Anaknya, karena dia nggak jelas nasabnya. Jangan sampai dia kelak melakukan dosa zina gara-gara nikahnya nggak sah. Kenapa nikahnya nggak sah? Karena nasabnya nggak jelas. Kenapa nasabnya nggak jelas? Karena orang tuanya merahasiakan sesuatu yang sakral kepada dia. Jadi dia berhak tahu tentang asal usulnya. Jadi kalau kalian pernah mendengar bahwa dosa zina itu diturunkan, maksudnya itu bukan diturunkan dalam arti kayak karma, bukan. Kalau orang tua berzina, anak pasti berzina, bukan itu maksudnya. Ini kayaknya kalau ada yang ngomong kayak gini, ini salah tafsir nih. Maksud dosa zina diturunkan itu adalah orang tua berzina sebelum mereka menikah. Setelah berzina, anaknya perempuannya hamil, lalu mereka menikah, lahirlah anak itu dalam pernikahan mereka, tapi anak itu bukan anak halal. Jadi bukan nasab ayahnya kan, walaupun itu ayah dalam rumah tangganya, tapi bukan ayah biologisnya, tapi bukan ayah nasabnya. Orang tuanya malu nggak menceritakan itu sampai anak ini dewasa. Khususnya kalau anak ini perempuan, yang paling bahaya itu kalau anak ini perempuan. Ketika anak ini dewasa, dinikahkan oleh ayah biologisnya, padahal nggak sah secara nasabnya. Berarti kan pernikahannya nggak sah. Karena pernikahannya nggak sah, berarti anak ini tanpa sengaja melakukan zina kan ya? Lahirlah anak berikutnya, zina lagi, zina dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan zina turunan. Jadi bukan ketika orang tua berzina udah pasti anak berzina, bukan. Nggak adil dong kalau kayak gitu caranya. Apa salah si anak? Ini dosa orang tuanya. Anak ini nggak akan dosa dengan zinanya, tapi kan orang tuanya numpuk terus dosanya. Dosa zina demi zina yang tidak sengaja dilakukan oleh keturunannya kan ya, karena mereka nggak mendapatkan sebuah berita yang jelas atau hak untuk mengetahui kenyataan. Jadi dia harus tanggung jawab memberitahu kepada anaknya nomor satu, biar anak itu paham asal usulnya. Yang kedua, suaminya punya hak untuk memilih. Jangan sampai, ya itulah bagian dari tanggung jawab kita, konsekuensi perbuatan dosa kita. Suami punya hak untuk memilih. Berdoa aja semoga suaminya akhirnya memaafkan, tapi dia punya hak untuk memilih. Ini menurut saya ya, suaminya berhak untuk memilih setelah dia tahu kenyataannya, walaupun kemudian kita akan minta maaf, minta ampun, bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan bagi suami yang seperti ini juga mendapatkan amanah. Setelah dia tahu kenyataannya, dia dapat amanah. Amanah apa? Amanah untuk merahasiakan dan menutupi aibnya. Jadi dia bukan hanya punya hak memilih, tapi juga punya tanggung jawab untuk menjaga amanah. Kalau orangnya sudah bertaubat, untuk tidak dia syiarkan kemana-mana, kecuali orangnya masih berkhianat. Tapi kalau orangnya sudah bertaubat, dia jaga aibnya, tapi pilihan dia untuk apakah dia melanjutkan atau dia akan menyerah. Ini pendapat saya. Kalau yang kedua ini pendapat saya. Kalau yang pertama itu emang konsep syariatnya kayak gitu. Anak itu harus tahu asal usulnya, dan itu adalah haknya dia. Itu adalah kewajiban orang tua memberitahu asal usul anak supaya dia tahu bagaimana dia menjalankan syariat. Tapi kalau jawaban yang kedua, ini menurut pemahaman saya harusnya pasangan itu punya pilihan dari setiap hal-hal yang besar yang terjadi dalam rumah tangganya.
Allahu alam. Semoga diberikan jalan keluar. Semoga suaminya dilapangkan dadanya. Semoga istri ini dia bertaubat dengan Allah dengan taubatan nasuha. Kalau Mbak bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, jangan berkecil hati Mbak. Allah pasti akan memberikan makhraja, jalan keluar. Ayat itu ada di surat cerai. Artinya apa? Gak usah khawatir. Kalau kita harus memberitahukan yang sebenarnya dan kita benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah nanti pasti akan berikan jalan keluar. Semua orang berbuat kesalahan, tapi sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Berarti sekarang tantangan Mbak adalah taubatan nasuha. Nanti bagian Allah kalau ngelihat kebenaran taubatnya Mbak, Allah yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat Mbak dan keluarga. Allahu a'lam.